Halo guys, jumpa lagi dengan saya Firman Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya kedatangan mainan lagi ya. Kemarin mobil remote control ya. Sekarang saya kedatangan ini ya. Jadi ini apa nih? Kalau zaman saya bilang ini patung-patungan robot-robotan gitu ya. Kalau anak sekarang nih bilangnya action figure ya. Jadi saya ini iseng nggak iseng bener sih, karena penasaran ya sama mainan dari Joy Toy ini. Nah, sebelumnya izinkan saya flashback dulu masa kecil saya dulu ya, yang bersinggungan dengan mainan sejenis ini ya. Dulu saya punya tetangga ya waktu SD, usia SD gitu ya, kelas 4 atau kelas 5 gitu lah. Jadi punya tetangga anak sultan ya gitu. Dia punya mainan itu banyak banget. Nah, jadi dari mainan dia yang banyak itu ada satu jenis mainan yang bikin saya excited gitu ya. Jadi mainan itu adalah action figure dari G.I. Joe ya. Teman-teman pasti tahu ya apa filmnya G.I. Joe gitu ya. Saya dulu nggak tahu itu kalau mainan itu dulu diproduksi sama Hasbro ya. Kalau kayak Gundam kan dari Bandai ya, Jepang ya. Nah, itu saya sukanya G.I. Joe itu karena di zaman saya gitu ya, yang saya temui mainan yang artikulasinya paling bagus itu ya G.I. Joe itu ya. Jadi skalanya kurang lebih kayak Joy Toy ini ya, 1:18 gitu ya. Itu artikulasinya bagus ya, pergelangan tangannya bisa digerakkan gitu ya, tangan jarinya bisa mencengkram gitu ya. Dia punya aksesoris gitu seperti helm gitu ya, bisa dilepas. Dia punya backpack bisa dilepas gitu ya, dan solid, nggak mudah rusak gitu. Jadi biar di apa gitu di mainan gitu nggak mudah rusak ya, solid gitu. Nah, berbeda ya dari yang kemudian hari ketika saya sudah menuju bapak-bapak gitu. Ya, teman sangatan itu pada koleksi Gundam gitu kan. Ditaruh di tokonya gitu ya, dipamerin di kamarnya, dipajang gitu. Jadi saya ikut-ikutan kemarin juga beli Gundam gitu ya. Saya langsung beli 2 gitu. Langsung beli 2 gitu. Saya pilih Master Grade ya, karena teman saya bilang kamu kalau Gundam itu paling bagus value of money-nya itu di MG Master Grade. Jadi saya beli waktu itu langsung 2. Pertama itu yang Red Astray ya. Saya suka banget sama Red Astray ini karena menurut saya itu cakep gitu ya. Kemudian sama satunya saya lupa namanya, mirip-mirip Red Astray juga sih. Bahkan tuh saking sukanya saya sama Red Astray ini, saya jadikan ikon toko saya gitu ya. Jadi Bandai maaf ya, jangan di saya ini justru membantu mempromotkan si Red Astray gitu ya. Jadi tapi ternyata Gundam ini tidak sesuai ekspektasi saya dengan imajinasi saya waktu kecil gitu ya. Karena dulu saya punya mainan robot gitu buat dimainkan gitu loh. Misalkan punya 2 itu diberantem-berantemin gitu, perang gitu. Nah, kalau Gundam ini nggak bisa kan, dia ternyata hanya buat pajangan. Begitu dimainin dia rontok gitu loh, mudah lepas tangannya, mudah lepas ininya, jadi nggak asik buat dimainkan. Jadi akhirnya memang Gundam itu hanya jadi buat pajangan buat saya ya. Seperti yang ada di sebelah monitor sini ada 2 itu tadi gitu ya. Itu sampai terabaikan karena hanya dipajang, nggak dimainin. Nah, jadi ekspektasi saya membeli action figure Joy Toy ini adalah bukan sekedar untuk jadi pajangan ya, seperti action figure Gundam gitu, tetapi saya ingin mengulang gitu masa kecil saya, berimajinasi kalau mainan ini bisa saya mainkan gitu secara benar-benar dimainin gitu loh. Nah, jadi yang saya harapkan si action figure Joy Toy ini, Stainer ini ya, itu tidak hanya bagus artikulasinya seperti yang banyak diceritakan, tetapi juga bisa saya mainkan langsung ya. Jadi titik beratnya pada hal itu. Jadi si Joy Toy ini sedikit saya kasih info yang dari saya tahu ya, dia sudah ada sejak tahun 2015 ya, 2015, tetapi kabarnya baru terkenal gitu 1-2 tahun terakhir inilah ya. Karena dari produksi terakhir ini sudah bagus banget katanya daripada yang awal-awal gitu ya. Apalagi mereka sekarang sudah dapat lisensi untuk membuat karakter-karakter dari game Warhammer ya. Nah, jadi teman-teman pasti yang PC gamer pasti tahu game Warhammer ya. Nggak mungkin lo nggak tahu sih. Jadi kalau suka gamenya, nah ini Joy Toy dia produksi Warhammer ya. Banyak banget tuh.
Dan Joytoy ini terkenalnya dengan selain dari yang seperti ini ya tersebut ya orang-orangan gini, mereka juga terkenalnya dengan mekanya ya. Jadi mereka produksi meka gitu cukup tinggi ya, dan itu sama pilotnya, sama orang-orangannya. Nah, tetapi sebelum saya mau ke mekanya, saya mau lihat dulu seperti apa yang seperti ini. Kalau ini cakep, bagus sesuai ekspektasi saya, maka saya akan ambil si mekanya juga. Oke, ini kayaknya intronya udah kepanjangan. Kita langsung unboxing si Joytoy ini ya, si Dark Souls Standard. Yuk. Oke guys, jadi kita unboxing sama-sama ya si Standard ini ya. Jadi ini Dark Souls ini kalau saya lihat sih di websitenya dia komik ya. Nggak tahu komiknya si Joytoy-nya sendiri ya, untuk supaya banyak gitu ya karakter yang mereka buat. Jadi ada dari seri komiknya itu Dark Souls dia ya, jadi nama karakternya Standard. Oke guys, ini jadi kotaknya nggak begitu besar ya. Jadi di sini ada peringatannya bahwa ini tidak untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun ya. Nah, ini this product is not a toy. Wah, ini bukan mainan nih. Jadi apa ya? Jadi ini tulisannya barang koleksi dewasa ya. Direkomendasikan hanya untuk usia 17 ke atas. Wah, ini kayak film aja 17 tahun ke atas ini. Ya, kemudian di sini ada seperti spesifikasinya gitu ya. Ini keterangannya, produk kategorinya model toys gitu ya. Kemudian materialnya ABS PVC ya. Kemudian di sini ada alamatnya si Joytoy ya. Oke, langsung kita buka aja. Ini ada krek-krekannya. Kita buka. Wow. Wow. Lihat posenya nih. Gagah banget ini. Ya, ini dia full gear nih, dipakai semua nih perlengkapannya. Cakep. Kemudian ini, wah, dia lagi bobok di sana ini. Ini bukannya gimana lanjutannya? Sepertinya dari atas ya. Jadi kita buka lagi di bagian atas ya. Jadi sebagai info juga ya, jadi si Joytoy ini ya kalau dibandingkan dengan Bandai atau Hasbro gitu ya, dia harganya itu rata-rata sepertiganya aja gitu untuk tipe mainan yang sejenis gitu ya. Misalkan mekanya punya Hasbro atau Bandai itu 2 jutaan gitu ya, nah dia di bawahnya itu ya. Ya, ini ada apa ini? Kita lihat di sini, dikasih lihat aksesorisnya. Wah, ini dikasih lihat dia kalau si karakternya ini di pretelin gini ya, perlengkapannya. Jadi bisa dibuka semua nih. Jadi di sini includes gitu ya, termasuk ikat pinggangnya, kemudian rompi anti peluru ya. Kemudian ada ini baliknya. Wah, ini struktur bodinya ya, struktur badannya ini, sambungan lengan dan tubuhnya. Oke, di sini buka pelan. Takutnya kalau dibuka langsung kelempar semua. Oke, ini kita keluarkan si standernya dari tidur panjangnya. Wow, ini lebih kecil dari G.I. Joe ya, seperti yang saya dulu mainkan ya. G.I. Joe itu lebih tinggi segini lah kira-kira ya, nggak sekecil ini sih. Ini ternyata ukurannya tuh di bawah ekspektasi saya gitu ya. Ini lebih kecil dia ya. Nah, ini tapi ini warnanya cukup solid ya, karena dari beberapa review dari luar gitu saya lihat itu dia
warnanya nggak sesolid ini. Ini saya suka warnanya karena dari beberapa saya lihat itu dia diwarnai dengan hand painting gitu ya. Diwarnain sendiri, bukan dari pabrik gitu, diwarnain sendiri dengan tangan. Oke. Tapi ini beda deh. Ini coba saya tunggu sini ya, kita lihat apa aja lagi dapat. Ini ada helmnya ya. Ini helmnya ya, helmnya ini kayak apa? Kayak helmnya ini nih, Troopersnya Star Wars ya. Kemudian ada katananya. Nah, ini cakep nih ya. Ada berapa? Ada dua. Ini saya taruh sini biar nggak berhamburan. Ini ada, ini tadi dagger yang tadi nih, buat tikam-tikam nih. Ya. Kemudian ini senjata utamanya nih. Wah. Ya. Kemudian ada pistol ya. Kemudian ada ini tangannya nih bisa diganti-ganti ya. Ada 2 pasang. Saya nggak tahu nih kenapa jadi dikasih 3 pasang tangan gini ya, lengan gini ya, ini bisa dibuka juga nggak ya telapak tangan, jari? Oh enggak ding, ini dia genggam aja ya, nggak ngebuka tangan. Jadi ini, kalau ini kan buka tangannya ya. Sekarang kita coba artikulasinya ya. Ini bisa split lumayan ya. Kalau dulu Jaijo tuh nggak bisa sampai hampir seperti ini, dia hanya segini aja ya. Jadi ini bagus. Kemudian ini kakinya ditekuk bisa ya, diputar gini bisa ya. Kemudian ini pergelangan kakinya, wow, ini nih Jaijo nggak bisa sampai kayak gini, ini bisa gini. Kemudian nah ini bagian ujung kakinya ini bisa ditekuk ke atas gitu. Jadi kalau bikin gerakan dia menapak gitu nih, jadi cakep nih ya. Oke. Ini pakainya terpasang ya. Ini ada apa namanya ini, tempat peluru ya, tempat amunisinya. Kemudian ini pelindung bahunya ini membatasi gerakan tangannya nih. Ini kayaknya bisa dicopot ini ya. Ini juga kan, ini bisa diputar ya. Oke. Ini yang pasti juga bisa dilepas. Ini cakep nih, coba lihat. Ini pedangnya kan dimasukin di sini nih. Coba ya, saya tes ya. Ups. Ini masukin di sini. Wow, ini dia nih. Kita pasang dua-duanya. Set. Wih, cakep bro. Jadi kayak ninja gitu ya. Ini mukanya si Stanley juga lumayan ganteng ini. Kita lihat. Wih. Assalamualaikum bro. Ini sebentar, saya penasaran dengan ini nih, pelindung bahunya nih bikin dia nggak bisa naik ke atas nih, nggak bisa terlalu terangkat nih, kayak asam urat ini. Ini saya lepas dulu ya. Dari sini kita coba dia pakai helm ya, karena kalau keselamatan harus pakai helm ya. Ini kita pasang. Masuk. Wih,
Wih, cakep ya. Wih, asik loh. Saya saya nggak nyangka tadi warnanya bakal seperti ini ya, solid gini, nggak bukan seperti hand painting gitu, ya. Jadi ini cakep nih. Hup. I'm Stanner. I will be back. mulai mulai sakau nih sama mainannya. Jadi ini. Nah, sekarang kita coba bandingin sama Gundam yang master grade saya ya, yang MG ya. Tingginya, coba sebentar. Nah, ini ya. Ini Sword Impulse nih, langsung ingat namanya. Maafkan kalau banyak ada serang laba-labanya. Jadi ini jauh ya. Seperti ini, seperti ini. Oke. Saya coba explore sedikit untuk pergerakan tangannya ya. Nanti kita balik lagi. Oke. I'll be back. Oke guys, jadi tadi setelah ditak-atik sedikit ya, jadi akhirnya jadi tahu kenapa ini Joytoy dikasih 3 tangan ya. Ya, ini sebelumnya sudah saya pasang nih tadi pistol di dekat paha ya. Ini ada sangkutannya, juga belatinya, daggernya di pinggang ya, pinggang. Ini katananya di belakang 2 ya. Kemudian ini senjata utamanya ya. Jadi dia tangan ya, ini telapak tangan ini. Jadi dia nggak bisa buka tutup gitu. Kalau G.I. Joe itu dia bisa kepal, bisa lepas gitu, kayak Gundam juga ya. Nah, jadi dia nggak bisa. Jadi dia ini terbuka ya, tangan terbuka. Ini cocok buat handle si senapan utamanya ini sama pistol gitu ya. Tapi tidak untuk si katananya ya, karena ini kalau kita pasang ini dia pegang, ini mudah lepas. Nah, jadi solusinya kita pakai tangannya yang genggam gini, tapi dia ada lubangnya gini, jadi bisa tinggal dimasukin ya, kayak yang ini. Nah, yang ini kayaknya nih. Oh bukan, yang satunya. Nah, yang ini bisa nggak masuk nih? Oh, ini bisa. Nah, ini dia tangannya udah cengkram gitu ya, ini tinggal dimasukin. Nah, bisa ya. Jadi kalau buat pegang katana kita harus ganti tangannya ya, jadi tinggal ditarik gitu tangannya ya. Makanya dia kenapa ada 3 tangan dikasih. Ini ada 3 sepasang telapak tangan gitu ya. Nah, ini yang satunya ini aduh kecil banget. Ini posisinya mungkin ini cocok buat pegang pistol kayaknya yang ini. Ya, dia tinggal disesuaikan ya. Oke. Nah, jadi untuk si tadi ini, si pelindung bahunya ini yang membatasi gerakan tangannya untuk naik, memang nggak bisa karena dia nyangkut. Jadi kita paling ini putar ke atas gini tangannya ya. Nah, tapi yang pasti ini bisa dibuka semua nih, pelindung-pelindung bisa dibuka ini. Cuman ini karena masih baru jadi agak lengket gitu ya, agak keras. Namanya juga menang baru nih, sayang nih kalau dipaksa. Ya, tapi bisa, ini bisa dibuka juga nih. Bisa dibuka gitu ya. Nah, pelindung badannya juga bisa dibuka semua. Sampai seperti, waduh, jam segini masih ada yang balapan. Nah, sampai jadi seperti ini ya. Jadi nanti mungkin di video selanjutnya saya akan, kalau dia sudah temannya, nanti saya bikin video yang kita edisi copot-copotan ya. Jadi untuk sementara kesimpulannya, Joytoy ini pertama warnanya solid ya, ternyata ini enggak seperti yang hand painting ya. Kemudian ukurannya kalau buat saya ya ini kurang gede dikit sih sebenarnya. Ini kalau nambah berapa ya, 3 sentian gitu, mungkin 3-5 senti gitu, wah ini cakep banget nih ya. Ini menurut saya agak kecil ya, walaupun nggak kecilan
ya. Tapi kalau dia lebih tinggi dikit, lebih bagus lagi ya. Untuk artikulasi cakep lah ya. Ini banyak banget nih kemungkinan gerakannya, coba lihat. Wah, ini bisa sampai dilipat kakinya ke belakang ya. Kemudian pinggang juga bisa nih gerak. Nah, saya copot dulu katananya, saya copot dulu senjatanya. Ini pinggangnya bisa ya, bisa. Nah, jadi artikulasinya bagus banget. Jadi untuk kesimpulannya, Joytoy ini kalau buat saya sih recommended ya. Teringat harganya juga sangat terjangkau dibanding pesaingnya ya. Cilup apalagi ini ganteng nih si Stenernya. Saya suka face-nya. Jadi kayaknya itu aja ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran sama action figure Joytoy ya yang 1:18, maka inilah yang bisa saya kasih infonya ya. Yang pasti ini cakep. Kalau mau coba beli, sudah ada distributor resminya ya. Cari aja marketplace pasti ada ya. Jadi ini aja dulu. Tunggu saya mau main-main dulu sama Stener. Oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.